gitu. Nah, secara tidak langsung di pikiran alam bawah sadarnya wanita Indonesia kebanyakan itu sudah terdoktrin, aku menikah, aku harus hamil, aku harus punya anak gitu. Berat loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau sharing tentang cara menghitung masa subur. Kenapa sih seorang wanita itu perlu mengetahui kapan masa suburnya atau periode masa suburnya? Tentunya untuk memperbesar atau meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Selain itu juga karena kita wanita ya, tinggal di Indonesia dan sebagian masyarakat kita itu masih punya anggapan kalau seorang wanita itu menikah, dia harus hamil, dia harus punya anak gitu kan. Secara umumnya seperti itu gitu. Nah, secara tidak langsung di pikiran alam bawah sadarnya wanita Indonesia kebanyakan itu sudah terdoktrin, aku menikah, aku harus hamil, aku harus punya anak gitu. Berat loh. Nah, apa sih masa subur itu? Masa subur adalah masa atau periode di mana peluang terjadinya kehamilan itu besar gitu. Nah, kenapa bisa terjadi peluangnya itu besar? Karena pada masa subur itu sel telur dikeluarkan dari ovarium gitu. Nah, dalam waktu 12 sampai 24 jam sel telur ini harus dibuai oleh sperma gitu. Jadi supaya bisa terbentuk embrio, kemudian embrio berkembang menjadi janin dan janin keluar menjadi bayi gitu. Nah, apabila dalam kurun waktu 12 sampai 24 jam sejak sel telur itu keluar dari ovarium belum bertemu nih dengan sperma, sel telur dan sperma itu mereka belum meet up. Nah, maka sel telurnya akan meluluh dan terjadilah yang namanya menstruasi atau haid pada wanita gitu. Nah, tiap bulan sel telur ini atau si ovarium ini mengeluarkan sel telur hanya satu kali. Saya katakan satu kali ya, bukan satu sel telur ya. Sel telur itu, ovarium itu ada dua, di kanan dan kiri perut bagian bawah. Nah, dalam satu bulan itu bisa hanya satu ovarium yang mengeluarkan sel telur, tapi tidak menutup kemungkinan juga kedua ovarium di kanan dan kiri itu mengeluarkan sel telur. Jadi sel telur yang dikeluarkan ada dua. Jika nanti ketemu dengan sperma dan dua-duanya dibuahi, maka bisa terjadi atau yang namanya kehamilan kembar gitu. Nah, kembali lagi, bagaimana sih cara menghitung masa suburnya gitu? Langkah pertama atau yang paling mudah adalah dengan mencatat. Jadi meskipun terdengar kuno, terdengar jadul, terdengar ketinggalan zaman gitu, tapi ini itu penting banget gitu. Jadi alangkah baiknya seorang wanita itu mencatat siklus bulanannya gitu. Jadi tiap bulan itu dicatat, mensnya tanggal sekian, selesainya tanggal sekian gitu. Kemudian pada bulan berikutnya, jadi mensnya itu tanggal ini, selesainya tanggal ini, lamanya sekian hari gitu. Jadi itu sangat penting karena itu akan menentukan masa subur si wanita itu. Jadi dalam siklus yang tadi udah dicatat, nanti bisa dilihat panjang siklusnya berapa gitu, kemudian lamanya periode haid itu berapa gitu. Jadi haidnya itu teratur atau tidak, haid atau menstruasinya itu teratur atau tidak gitu. Jadi nanti bisa ditentukan. Nah, waktu pencatatan ini minimal itu 6 bulan sampai 8 bulan gitu. Jadi nanti supaya bisa dilihat hari pertama haid, hari terakhir haid, dan siklus haid terpanjang, siklus haid terpendek gitu. Jadi nanti kalau udah bisa dicatat, bisa dilihat dan bisa dianalisis, kesimpulannya bisa menentukan periode masa suburnya gitu. Nah, di sini aku mau ngasih contoh cara menghitung
masa subur dengan sistem kalender gitu ya. Langkah pertama adalah mencatat siklus bulanannya gitu. Jadi misal pada bulan Januari, hari pertama haid atau hari pertama menstruasi gitu kan. Misalnya hari pertamanya itu tanggal 1 gitu. Hari terakhir menstruasi itu harinya misalnya hari terakhirnya tanggal 7 gitu. Berarti lamanya ini kan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, haidnya 7 hari gitu kan, atau mensnya itu 7 hari. Kemudian pada bulan Februari ternyata haidnya lagi itu tanggal 1 gitu. Nah kemudian selesainya misal itu tanggal 6. Ini contoh saja ya. Jadi siklusnya atau siklus haidnya itu dilihat dari hari pertama haid bulan Januari sampai hari pertama haid bulan Februari itu berapa gitu kan. Nah setelah dihitung dengan kalender, oh itu ternyata jatuhnya itu 31 hari gitu kan. Nah tulis 31 gini. Nah kemudian pada bulan Maret haidnya itu tanggal berapa? Oh ternyata tanggal 1 lagi gitu kan. Nah siklus haidnya itu tanggal berapa? Siklus haidnya itu berapa lama atau berapa hari gitu kan. Dihitung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Maret itu berapa hari gitu. Oh dengan kalau Februari itu kan harinya 28 ya. Kalau di sampai tanggal 1 Maret itu oh ternyata ada 28 hari gitu. Nah pada bulan Maret ini haidnya atau mensnya itu tanggal 1 misalnya sampai tanggal 7 gitu. Kemudian pada bulan selanjutnya pada bulan April dilihat lagi, oh ternyata haidnya tanggal 2 gitu. Kita hitung lagi dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 2 itu berapa lama gitu kan. Dari Maret, April. Maret itu kan 31 hari ya. Berarti oh ternyata sampai tanggal 2 April itu ada 32 hari gitu. Nah dari sini kita bisa mengetahui siklusnya itu kelihatan kan. Kemudian ternyata kalau pada bulan April ini selesai haidnya tanggal 7 gitu. Nah lanjut misalnya pada bulan Mei gitu kan. Ternyata pada bulan Mei itu haidnya tanggal 3 gitu. Nanti kita hitung dari tanggal awal haidnya atau hari pertama mens pada bulan Mei itu tanggal 3. Selesainya katakanlah misalnya tanggal 8 gitu. Nah kita hitung siklus haidnya itu berapa hari. Dari tanggal 2 April sampai 3 Mei kita hitung nih dari 2 April sampai ke 3 Mei katakanlah gitu ya. Ini berapa hari ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 29, 30, 31, 32. Nah ini 32 nih di sini. Nah udah. Terus pada bulan Mei selesai. Pada bulan Juni katakanlah haidnya itu tanggal 1 gitu. Nah kita hitung lagi periodenya berapa lama dari tanggal 3 Mei sampai 1 Juni. Nah, kita hitung ya. Misalnya gini. 3 Mei-nya kan di sini nih. 3 Mei 1 2 3 4 5 6 7. 7 ditambah 21 28 tambah 1 berarti 29 gitu. Nah, ini 29 nih. Nah, katakanlah tadi di bulan Juni haidnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 6 gitu misal. Kemudian kita hitung lagi, ternyata pada bulan Juli haidnya itu tanggal 3 gitu misal. Nah kita hitung dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 3 ini periodenya atau siklusnya berapa hari. Kita hitung tanggal 1 Juni itu kan 30 ya, berarti sekitar 32 hari gitu. Nah pada bulan Juli ini ternyata haidnya misalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 9 gitu misal. Ini pemisalan ya, aku kasih contoh. Nah, dari udah berapa bulan nih kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kita ambil sampelnya 7 bulan gitu. Kita udah nyatet periode awal haidnya, kemudian hari terakhir mensnya kita udah catat, kita udah dapet siklusnya. Siklusnya itu adalah jarak dari bulan
tiap bulan ke hari pertama mens bulan berikutnya. Misal dari Januari ke Februari 31 hari, dari Februari ke Maret 28 hari gitu. Terus kita hitung siklus pendeknya. Kita hitung yang paling pendek itu berapa? Oh, 28 nih. Kita ketemu 28. Siklus panjangnya berapa? Siklus panjang itu yang paling lama. Yang paling lama berapa? Oh, 32. Kita tulis 32. Caranya siklus pendek dikurangi 18, ketemulah angka 10. Siklus panjang dikurangi 11, ketemulah angka 21 gitu. Nah, jadi periode masa suburnya itu tiap bulan adalah pada hari ke-10 sampai hari ke-21 gitu. Nah, ini perkiraan masa subur gitu. Nah, jadi sebenarnya masa subur itu bentuknya itu kayak grafik ya. Kayak grafik gini. Nah, ini dimulai dari tanggal 10 sampai tanggal 21 gitu. Nah, jadi di tengah-tengahnya nanti awal peluangnya semakin besar. Nah, puncaknya tuh di sini gitu kan. Jadi tengah-tengah antara tanggal 10 sampai tanggal 21 itu sekitar tanggal berapa ya? Berarti sekitar 14, 15, 16 lah. Nah, pada periode ini itu kayak peluang besar atau peluang puncak tentang masa subur itu gitu. Kelemahan dari mencatat atau sistem kalender ini adalah hanya berlaku untuk wanita yang siklus haidnya itu teratur atau normal tiap bulannya gitu. Bagaimana cara menghitung masa subur untuk wanita yang siklus haidnya itu kurang normal atau tidak teratur tiap bulannya? Bisa disiasati dengan melakukan hubungan suami istri secara rutin 2 hari atau 3 hari sekali gitu. Jadi ketika sewaktu-waktu ovarium itu mengeluarkan sel telur, di dalam rahim itu sudah ada pasukan sperma yang siap untuk membuahi sel telur gitu. Misalnya gini, malas menggunakan sistem kalender kuno, jadul, ribet gitu. Kalian bisa menggunakan alat bantu tes masa subur gitu. Kalian bisa beli ini di apotek. Cara kerjanya itu seperti test pack, nanti dicelupkan di urin. Nah, setelah dicelupkan di urin, nanti kalau misalnya ada 2 garis berarti itu sedang berada pada masa subur. Kalau nanti ada 1 garis berarti kebalikannya, sedang berada pada fase atau masa kurang subur begitu. Misalnya gini, malas pakai sistem kalender ribet, malas pakai alat tes masa subur keluar biaya. Misal sekarang kan zaman udah modern gitu, kalian bisa install aplikasi untuk mengingatkan masa subur. Kalian bisa unduh aplikasi ini di Play Store atau di App Store. Itu banyak sekali aplikasi untuk membantu mengingatkan atau membantu menentukan masa subur seorang wanita. Kalian tinggal download, banyak sekali pilihannya. Nanti tinggal masukin hari pertama haid tiap bulan, hari selesai haid tiap bulan. Nanti aplikasi itu akan menghitung sendiri kapan periode masa suburnya gitu. Tubuh wanita itu karena Tuhan yang menciptakan. Jadi tubuh wanita itu sendiri juga mengeluarkan tanda-tanda ketika dia berada pada fase suburnya atau ketika berada pada masa suburnya. Tanda-tanda seorang wanita yang sedang berada pada masa suburnya itu yang pertama misal kenaikan suhu tubuhnya itu. Jadi misalnya ketika bangun tidur biasanya suhunya itu 35, 36 derajat Celcius. Ketika dia berada pada masa suburnya, salah satu tandanya adalah suhu tubuhnya itu meningkat jadi 35,5, 36,5 gitu. Jadi sedikit lebih hangat gitu. Ini salah satu tanda gitu ya. Kemudian yang kedua juga merasa bergairah gitu. Jadi merasa lebih seksi, merasa lebih bergairah gitu.
juga ini kan karena pengaruh hormon juga kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adanya perubahan cairan pada leher rahim gitu. Jadi kalau misalnya maaf ini ya, jarinya itu dimasukkan ke dalam leher rahim, kemudian lendirnya itu diginiin sama ibu jari itu nggak terputus gitu. Nah, lendir itu bisa menjadi tanda kalau sedang berada pada fase masa subur gitu. Jadi ini cuma tanda-tanda saja ya, tapi bukan absolut kalau udah kayak gitu pasti subur gitu, bukan. Cuma itu beberapa tanda gitu. Kemudian gimana nih kalau udah coba sistem kalender, udah coba rutin berhubungan suami istri, udah coba alat bantu masa subur, kemudian udah udah mencoba berbagai cara tapi tanda-tanda kehamilan juga belum ada, padahal udah nikah cukup lama, udah sering atau rutin berhubungan suami istri. Apa yang bisa dilakukan ini? Nah, jika kondisinya seperti itu, kalian bisa mengunjungi dokter spesialis kandungan supaya bisa ditemukan penyebabnya dan ditentukan penanganan yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi tetap hubungi spesialisnya gitu, minta saran, minta konsultasinya ke sana gitu. Demikian tadi informasi yang bisa aku bagikan atau aku sharing tentang cara menghitung masa subur. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.